Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Istinganah dari SD Negeri 1 Wonosari. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang proses observasi praktik kinerja terkait dengan tagihan di PMM. Pada materi presentasi kepala sekolah ini, saya mendapatkan indikator tentang siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, praktiknya dilihat dari tingkat upaya mengkomunikasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat dalam kegiatan komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Berikut adalah rapor pendidikan SD Negeri 1 Wonosari. Adapun target perilakunya itu ada 3. Yang pertama, kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Target yang kedua, kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Dan target yang ketiga, kepala sekolah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja. Pada target perilaku yang pertama, perilaku yang dianjurkan adalah mendiskusikan target perilaku yang relevan dengan indikator kinerja serta realistis untuk dipraktikkan dan ditingkatkan kualitasnya oleh guru. Kemudian mendiskusikan rencana pembelajaran yang sesuai kebutuhan guru dan realistis dilakukan. Terakhir, mendiskusikan rencana observasi kinerja yang relevan dengan rencana pembelajaran serta realistis dilakukan. Target perilaku yang kedua, perilaku yang dianjurkan adalah memastikan lingkungan observasi nyaman dan mendukung, meminimalisir gangguan untuk pengamatan yang efektif. Kemudian mencatat perilaku-perilaku kunci yang relevan dengan kriteria observasi kinerja. Dan yang terakhir adalah menetapkan rating observasi kinerja yang realistis berdasarkan bukti-bukti yang tercatat. Adapun tugas guru itu terdiri dari 1. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. 2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Dan yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Dalam membuat sebuah modul ajar, ada beberapa hal yang harus ada dalam modul ajar. Yang pertama, terkait dengan mata pelajaran apa yang diajarkan, kemudian tujuan. Dan dari tujuan itu kita bisa mengetahui area pengembangan yang ingin dilakukan atau dicapai. Kemudian ada strategi, yaitu bagaimana cara mencapai tujuan, kemudian bagaimana menciptakan pembelajaran yang teratur, kemudian intinya adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sedangkan yang terakhir itu harus menggunakan alat ukur agar kita mengetahui bahwa tujuan pembelajaran yang sudah kita laksanakan itu tercapai atau belum. Terkait dengan mata pelajaran, materi pokok, sub, tema pelajaran itu bisa berasal dari berbagai sumber. Di antaranya bisa melalui media cetak, media elektronik, lingkungan, juga bisa mendatangkan narasumber atau yang lainnya agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya adalah tentang tujuan dan area pengembangan, di mana dalam tujuan sebuah pembelajaran itu harus menggunakan 4 unsur, yaitu ABCD. A. Audiens,
B. Behavior, C. Condition, dan D. Degree. Kemudian pada area pengembangannya itu terkait dengan area apa saja yang ingin dikembangkan, bisa berupa pengetahuan, keterampilan, ataupun KSE-nya. Berikutnya terkait dengan strategi mencapai sebuah tujuan, di mana strateginya itu bisa berupa metode, model, ataupun media pembelajaran, di mana strateginya itu intinya adalah bisa menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian strategi menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid itu bisa dilakukan salah satunya dengan membuat sebuah lembar kerja murid, di mana lembar kerja murid ini berfungsi mengaktifkan murid dalam pembelajaran untuk mengeksplorasi konsep yang sedang dipelajari, berisi petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas, baik teori maupun praktik. Berikutnya adalah alat ukur untuk mencapai tujuan pembelajaran dari apa yang sudah kita tentukan di awal, yaitu dengan melakukan penilaian atau assessment. Dari penilaian tersebut kemudian dianalisis, direfleksi, dan dilakukan tindak lanjut. Untuk yang sudah memenuhi target itu dilakukan pengayaan. Kemudian yang belum memenuhi target itu dilakukan dengan melakukan perbaikan atau remedi. Yang ketiga, kepala sekolah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja. Perilaku yang dianjurkan, yang pertama menggunakan teknik pertanyaan dan diskusi yang menumbuhkan keberanian guru mengakui kesulitan yang dialaminya. Yang kedua, mendiskusikan kesepakatan tujuan dan rencana belajar yang relevan dengan kesulitan guru serta realistis dilakukan. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif dan menumbuhkan kesadaran guru belajar meningkatkan kinerjanya. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan observasi praktik kinerja oleh pengawas. Setelah kepala sekolah selesai memaparkan presentasinya, maka dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab dan umpan balik. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.